Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fatmania Febrianti dengan NIM 240304282. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen, yakni resume pertemuan 9-15 dan analisis studi kasus. Halo para calon bos dan pemimpin masa depan, pernah dengar kata manajemen? Mungkin di bayanganmu ini cuma soal rapat yang membosankan, tumpukan laporan yang bikin kantuk, atau angka-angka yang bikin pusing 7 keliling. Jangan salah, manajemen itu justru kunci rahasia yang luar biasa powerful buat bikin apapun. Dari warung kopi kecil di pinggir jalan sampai perusahaan raksasa multinasional yang berkembang pesat dan sukses besar. Penasaran? Yuk kita buka satu persatu jurus sakti ini. Jurus yang pertama adalah jurus gait hati, kemampuan antar pribadi. Bayangkan kamu seorang pemimpin orkestra yang punya ratusan musisi. Kamu gak cuma bisa main musik dengan mahir, tapi juga harus bisa bikin setiap musisi semangat, nyaman, dan kompak memainkan nada-nada yang harmonis. Nah, itulah esensi dari kemampuan antar pribadi. Ini bukan cuma soal pinter bicara, tapi gimana kamu bisa nyambung sama orang lain dari berbagai latar belakang. Jadi pendengar yang aktif dan empatik, nyelesain konflik atau perbedaan pendapat tanpa drama berlarut-larut, dan bangun tim yang solid bagai keluarga yang saling mendukung. Ingat, bisnis itu tentang interaksi antar manusia. Jadi jago bergaul, memahami emosi, dan membangun relasi yang kuat. Dengan menguasai kemampuan antar pribadi, seseorang dapat membangun hubungan yang harmonis, bekerja sama dengan baik dalam tim, serta menciptakan lingkungan sosial yang positif dan produktif. Nah, jurus yang kedua yaitu jurus anti ketinggalan zaman atau inovasi dan perubahan organisasi. Dunia ini geraknya cepat banget, bahkan lebih cepat dari balapan MotoGP. Kalau kita nggak inovatif dan nggak siap sama perubahan, bisa-bisa langsung kesalip dan ditinggalkan pesaing. Di jurus ini kita belajar gimana caranya punya ide-ide gila yang brilian dan segar, berani coba hal baru di luar zona nyaman, dan ngatur transisi atau perubahan di dalam organisasi biar semuanya tetap lincah dan gak kaget. Jadi jangan takut ngegas, berani ambil risiko, cerdas, dan putar haluan kalau ada peluang dan tantangan baru. Ingat, inovasi adalah bahan bakar kemajuan. Masih belum paham apa itu inovasi? Oke deh. Inovasi adalah penciptaan atau pengembangan sesuatu yang baru dan bernilai seperti produk, proses, dan lain-lain. Nah, sedangkan perubahan organisasi adalah transisi atau adaptasi suatu organisasi dari kondisi saat ini ke kondisi masa depan yang diinginkan atau diperlukan. Keduanya saling terkait erat. Suatu organisasi itu perlu keduanya untuk bertahan dan tumbuh. Jurus yang ketiga, jurus yang bikin pelanggan jatuh cinta, manajemen pemasaran. Siapa sih yang gak mau produknya diserbu pembeli? Nah, ini dia jurus pemasaran. Ini kayak kamu lagi jadi mak comblang yang handal. Kenali calon pembeli, apa maunya mereka, dandani produkmu biar menarik, bikin mereka terpukau, kasih harga yang bikin penasaran tetapi tetap menguntungkan. Pilih tempat nongkrong yang pas di mana mereka bisa ketemu produkmu, dan teriakkan promosi biar orang tahu. Singkatnya, manajemen pemasaran itu adalah seni dan ilmu untuk bikin produk atau jasa kita dikenal, diinginkan, dan dibeli sama pelanggan yang tepat sampai bikin si calon pelanggan ini langsung naksir berat dan setia. Nah, jurus yang keempat adalah jurus ngatur harta karun. Apa itu ya? Manajemen keuangan. Uang itu kayak darah dalam tubuh bisnis, harus ngalir lancar dan sehat. Manajemen keuangan ini jurus buat ngatur setiap keping rupiah perusahaan, mulai dari bikin rencana pengeluaran terinci yang disebut dengan anggaran agar tidak boros, mutusin mau invest di mana biar duitnya beranak-pinak, sampai ngecek kesehatan keuangan secara berkala agar bisa deteksi dini kalau ada masalah. Pokoknya biar dompet perusahaan gak pernah kering dan selalu tebal. Kira-kira kenapa manajemen keuangan itu penting?
Nah, tanpa pengelolaan keuangan yang baik, semua bisnis rentan mengalami masalah serius. Pentingnya manajemen keuangan mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah efisiensi penggunaan dana, yang kedua peningkatan profitabilitas, yang ketiga mitigasi risiko, yang keempat dasar pengambilan keputusan strategis. Nah, jurus yang kelima adalah jurus merangkai bintang. Merangkai bintang, manajemen SDM. Manajemen SDM ini jurus gimana kita ngumpulin bintang-bintang terbaik buat jadi tim kita. Kita belajar cari nyari milih karyawan yang pas, ngasah kemampuan mereka biar makin jago, ngasih penghargaan yang bikin mereka semangat, dan ngatur kompensasi yang adil. Ingat, punya tim yang happy dan jago itu investasi paling mahal. Mengapa SDM sangat penting? Ya, karena dapat menjadi penggerak utama operasional, sumber inovasi dan kreativitas, membangun budaya perusahaan, keunggulan kompetitif, dan dapat adaptasi perubahan. Nah, jurus yang keenam adalah jurus gotong royong. Jurus gotong royong? Ya, manajemen koperasi. Ada juga nih model bisnis yang unik. Koperasi ini bukan cuma soal untung-untungan aja, tapi bareng-bareng membangun kesejahteraan. Di sini semua anggota itu pemilik dan pengatur. Jadi keputusannya bareng-bareng. Ya, demokratis. Dan keuntungannya juga dinikmati bareng-bareng sesuai kontribusi. Kayak punya perusahaan tapi rasa keluarga besar. Jurus yang ketujuh, jurus pembakar semangat. Ya, motivasi. Pernah merasa malas? Nah, motivasi itu kayak minuman energi buat karyawan. Jurus ini ngajarin kita apa aja yang bikin orang semangat kerja dan memberikan yang terbaik. Kalau manajer bisa nyalain api semangat ini, produktivitas dijamin melejit. Motivasi berperan penting dalam meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Motivasi dapat bersifat muncul dari dalam diri atau berasal dari faktor luar. Contoh motivasi dapat berupa pengakuan, penghargaan, kesempatan pengembangan, lingkungan kerja positif, dan komunikasi yang efektif. Nah, jurus yang kedelapan, jurus pemburu peluang. Ya, kewirausahaan. Kewirausahaan itu bukan cuma tentang buka toko atau bikin startup. Ini tentang punya mata elang yang bisa ngelihat peluang emas di mana orang lain cuma lihat masalah atau hambatannya aja. Ini juga tentang berani ngambil risiko, terukur, bukan nekat loh ya, dan punya daya cipta luar biasa buat bikin sesuatu yang baru dan beda dari yang ada di pasar. Kewirausahaan merupakan kunci untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian, dan membangun masa depan yang lebih baik. Jadi, kalau kamu punya ide liar yang inovatif, jangan cuma disimpan di angan-angan, wujudkan. Ini jurus paling ampuh buat jadi penakluk pasar dan menciptakan dampak. Jurus yang ke-9, jurus super kompak. Dinamika kelompok dan kerjasama tim. Sebuah tim itu lebih dari sekedar kumpulan orang yang kebetulan kerja di tempat yang sama. Ini tuh kayak sebuah orkestra simfoni yang harmonis, di mana setiap alat musik punya perannya sendiri. Dinamika kelompok dan kerjasama tim ini adalah jurus gimana caranya bikin anggota tim saling melengkapi kelebihan dan menutupi kekurangan, mengurangi potensi gesekan atau salah paham, dan berkolaborasi dengan erat kayak satu tubuh. Hasilnya, ya tujuan perusahaan tercapai dengan sinergi yang luar biasa. Karena ingat, sendiri mungkin cepat, tapi bersama kita bisa jauh lebih hebat. Jurus yang ke-10, jurus penjaga benteng. Teknologi, informasi, dan manajemen risiko. Di era digital yang serba cepat ini, teknologi informasi itu kayak senjata rahasia paling canggih biar kerjaan jadi cepat, efisien, dan smart. Mulai dari pakai software canggih sampai analisis data besar. Dan jangan lupa manajemen risiko. Ini juga jurus gimana caranya kita memprediksi potensi bahaya yang mungkin muncul. Seperti mulai dari bencana alam, pesaing baru yang agresif, sampai krisis ekonomi.
Dan siapin tameng serta strategi darurat biar perusahaan aman dari segala goncangan. Biar bisnis kita nggak cuma lincah dan inovatif, tapi juga kokoh, tak tergoyahkan oleh badai. Itu dia 10 jurus sakti dari dunia manajemen yang bikin kita jadi lebih siap menghadapi tantangan bisnis. Dengan menguasai ilmu ini, kamu nggak cuma jadi pinter teori, tapi juga bisa jadi pemimpin yang visioner, adaptif, dan jagoan di dunia bisnis yang serba cepat ini. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus tentang motivasi, yaitu karyawan kehilangan semangat yang dialami oleh Bapak Didu di PT Unggul Bersama. Pertanyaan pertama, berdasarkan teori Maslow, pada level kebutuhan apa masalah Bapak Didu terjadi? Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow, masalah yang dialami oleh Bapak Didu terjadi pada level kebutuhan harga diri atau esteem needs dan kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Yang pertama, kebutuhan harga diri. Bapak Didu merasa tidak dihargai, gajinya stagnan, dan tidak ada pengakuan atas kerja kerasnya. Yang kedua, kebutuhan aktualisasi diri. Tidak ada peluang promosi, membuatnya merasa tidak bisa berkembang atau mencapai potensi maksimalnya. Dengan catatan, walaupun gaji stagnan bisa menyentuh kebutuhan dasar, dalam kasus ini lebih berkaitan dengan kurangnya penghargaan dan pengakuan. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana teori 2 faktor Herzberg menjelaskan kondisi ini? Teori 2 faktor Herzberg membagi faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja menjadi faktor Huygens dan faktor motivator. Yang pertama adalah faktor Huygens. Ini adalah faktor-faktor yang jika tidak ada atau tidak memadai akan menyebabkan ketidakpuasan, tetapi tidak serta-merta menciptakan kepuasan. Dalam kasus Bapak Didu, gaji yang stagnan meskipun beban kerja meningkat adalah faktor Huygens yang bermasalah. Lingkungan kerja yang cukup baik dan stabil seharusnya menjadi faktor Huygens yang terpenuhi, tetapi stagnasi gaji menjadi pemicu ketidakpuasan. Yang kedua adalah faktor motivator. Ini adalah faktor-faktor yang mendorong kepuasan kerja dan motivasi. Terkait dengan isi pekerjaan itu sendiri, bagi Bapak Didu, kurangnya peluang promosi, merasa tidak dihargai, dan tidak adanya umpan balik dari manajer adalah faktor motivator yang tidak terpenuhi. Faktor-faktor ini seharusnya dapat memicu motivasi intrinsik dan kepuasan kerja yang lebih tinggi, tetapi ketiadaannya justru menyebabkan penurunan semangat dan kinerja. Singkatnya, PT Unggul Bersama mungkin sudah memenuhi beberapa faktor Huygens atau lingkungan kerja stabil, tetapi gagal dalam menyediakan faktor motivator yang penting bagi Bapak Didu, sehingga ia merasa tidak puas dan demotivasi. Pertanyaan ketiga, langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer untuk memotivasi kembali Bapak Didu? Untuk memotivasi kembali Bapak Didu, manajer perlu fokus pada aspek pengakuan, pengembangan, dan kompensasi. Yang pertama, diskusi pribadi. Ajak Bapak Didu bicara 4 mata secara empatik untuk memahami keluhannya dan berikan pujian atas prestasi sebelumnya. Yang kedua, evaluasi kompensasi. Periksa kembali beban kerja dan gaji. Berikan penyesuaian atau insentif jika beban kerja meningkat sebagai bentuk penghargaan. Yang ketiga, peluang karir. Jelaskan jalur karir dan peluang pengembangan yang tersedia untuknya. Ini menunjukkan bahwa ada prospek masa depan di perusahaan. Yang keempat, tanggung jawab baru. Berikan proyek atau tugas menantang untuk meningkatkan motivasi dan rasa kepemilikan. Yang kelima, tujuan dan pengakuan. Tetapkan tujuan kerja yang jelas bersama serta berikan penghargaan atau kesempatan mentoring saat target tercapai. Kemudian pertanyaan keempat, jika Anda adalah manajer SDM, apa strategi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa diterapkan? Sebagai manajer SDM, saya akan menerapkan strategi berikut. Strategi jangka pendek, intervensi cepat. Segera fasilitasi pertemuan antara Bapak Didu dan manajernya untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencapai kesepahaman awal. Yang kedua, tinjau kompensasi. Lakukan audit cepat terhadap gaji dan beban kerja Bapak Didu. Prioritaskan penyesuaian jika ditemukan ketidakadilan. Yang ketiga, dorong umpan balik. Pastikan manajer Bapak Didu segera memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif, serta panduan cara melakukannya secara efektif. Kemudian, strategi jangka panjang. Yang pertama, sistem penilaian transparan.
Kembangkan atau perbaiki sistem penilaian kerja yang transparan dan terhubung langsung dengan kompensasi serta promosi. Yang kedua, program pengembangan karir. Buat program pengembangan karir yang jelas, termasuk peluang promosi dan pelatihan agar karyawan melihat prospek di masa depan. Yang ketiga, struktur gaji kompetitif. Lakukan kajian menyeluruh terhadap struktur gaji secara berkala agar tetap kompetitif dan adil. Yang keempat, pelatihan kepemimpinan. Latih semua manajer tentang pentingnya memberikan umpan balik, pengakuan, dan motivasi kepada karyawan. Yang kelima, budaya penghargaan. Bangun budaya perusahaan di mana pengakuan dan penghargaan atas kinerja baik menjadi hal rutin dan formal. Pertanyaan kelima, bagaimana penggunaan teori ekspektansi Fromm dapat membantu menyelesaikan masalah ini? Teori harapan expectancy theory Fromm menjelaskan bahwa motivasi seseorang berasal dari keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja baik akan menghasilkan imbalan, dan imbalan tersebut bernilai baginya. Untuk menyelesaikan masalah dari Bapak Didu, yang pertama adalah perbuat harapan. Yakinkan Bapak Didu bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja yang berhasil. Ini dilakukan dengan mengakui kemampuannya dan memastikan ia memiliki sumber daya yang cukup. Yang kedua, perkuat instrumentalitas. Jelaskan cara gamblang bahwa kinerja berhasil akan membawa pada imbalan yang diinginkan, seperti promosi, kenaikan gaji, atau pengakuan. Pastikan janji-janji ini ditepati. Kemudian, perkuat valensi, identifikasi dan pastikan imbalan ditawarkan, pengakuan, promosi, gaji benar-benar memiliki nilai tinggi dan diinginkan oleh Bapak Didu. Tunjukkan apresiasi dan rasa hormat sebagai individu. Dengan memperkuat 3 elemen ini, manajer dapat meningkatkan motivasi Bapak Didu karena ia akan melihat hubungan jelas antara usahanya, hasil kerjanya, dan imbalan yang ia inginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.